Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmeyang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya oleh karena anugerah Tuhan kita masih ada sampai sekarang ini. Dan saya tahu bahwa semua oleh karena kebaikan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga, Alkitab berkata, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian ziarah Daud ini menggambarkan tentang bagaimana supaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, harus hidup rukun satu sama lain. Keluarga demi keluarga harus belajar untuk hidup rukun. Di Mazmur ini menggambarkan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, hari-hari ini kita banyak sekali melihat bahwa banyak orang-orang yang susah untuk hidup rukun. Yang ada mereka saling menjatuhkan, yang ada mereka saling menghina, yang ada mereka saling membuat keonaran satu sama lain. Ini yang pemazmur melihat pada waktu itu. Zaman itu bagaimana keluarganya mulai tidak rukun kembali. Nah, dia menasihatkan, dia mengeluarkan lagu ziarah ini. Ini nasihat bagi kita, keluarga demi keluarga, baik umat-umat Tuhan, secara komunitas. Saya berharap kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dengan baik. Keluarga demi keluarga, suami istri, anak-anak, kakak adik, semuanya kita harus belajar hidup rukun. Nah, Daud berkata, orang yang hidup rukun itu seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa minyak yang baik itu adalah minyak untuk mengurapi seorang imam. Urapan ini atau minyak ini adalah minyak yang baik, yang mahal harganya, yang membuat kalau waktu imam ditahbiskan, dia akan diurapi. Dia akan diurapi. Nah, waktu minyak dituangkan itu, minyak yang mahal ini, yang baik ini akan membuat wangi-wangi yang luar biasa di ruangan sekitarnya. Karena minyaknya mahal, karena dia minyak yang baik. So, seperti itulah kehidupan kalau kita rukun. Kita akan memberikan dampak yang luar biasa bagi sekeliling kita. Kita akan membuat pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita rukun satu sama lain, suami istri rukun, anak-anak rukun, kakak beradik rukun, jemaat-jemaat umat Tuhan semuanya rukun, maka akan membawa dampak yang positif bagi lingkungan di sekitar kita. Seperti minyak tadi, apabila minyak itu dituangkan, maka wanginya akan semerbak, wanginya akan mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitar, wanginya akan membuat orang-orang di sekitar itu akan menciumnya dengan wangi yang luar biasa. Begitulah gambaran yang Daud berikan. Kalau kita hidup rukun, maka hidup kita akan membawa dampak yang luar biasa. Yang berikutnya, Daud juga berkata, kalau kita hidup rukun bersama, itu seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sejarahnya, gunung Hermon itu memang sepanjang tahun akan diliputi dengan salju, akan diliputi dengan embun yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat secara geografis, gunung Sion itu sangat jauh
dari Gunung Hermon. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ada jarak yang luar biasa, ada lembah, ada kekeringan. Tapi Alkitab berkata seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, inilah kata kunci yang dikasih tahu oleh Daud. Kalau kita hidup rukun bersama, maka hal yang mustahil bagi manusia pun Tuhan bisa buat mujizatnya. Ini yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Gak mungkin embun yang dari Gunung Hermon yang jauhnya itu bisa jatuh ke Gunung Sion. Apa yang tidak mungkin bagi manusia pada waktu kita hidup rukun, pada waktu kita mempedulikan saudara-saudara kita, pada waktu kita mau hidup bersama-sama dengan rukun, maka mujizat apapun itu pasti bisa terjadi. Ini kunci yang luar biasa yang Daud gambarkan dalam kehidupan kita. Kuncinya, saudara harus belajar hidup rukun bersama. Mari saya mengajak kakak beradik, suami istri, teman, bahkan community yang ada di gereja, dimanapun Anda berada. Kalau engkau sudah mulai tidak rukun, ingat kembali bahwa engkau harus rukun kebenaran firman Tuhan. Memang untuk kita bisa hidup rukun perlu kerendahan hati. Kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan daripada saudara kita, dan sama-sama kita berdoa supaya apa? Tuhan melembutkan hati kita untuk kita mau hidup rukun bersama-sama. Saya percaya Mazmur memberikan satu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup rukun, maka kita akan membawa dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita hidup rukun, tidak ada yang mustahil. Mujizat pasti bisa terjadi atas kehidupan kita. Tuhan bisa sanggup melakukan apapun asalkan kita hidup rukun satu sama lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Ajari kami untuk saling menerima satu sama lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami boleh rukun satu sama lain, sehingga hidup kami boleh bawa dampak bagi orang lain, dan hidup kami penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.